senang banget nih Kak Mai akhirnya bisa ketemu lagi sama adik-adik di sekolah minggu. Selamat pagi Kak Yunita. Selamat pagi Kak Mae. Selamat pagi Kak Mega. Selamat pagi Kak Mae. Selamat pagi Bang Andi. Ya, hari ini kita mau bersama-sama mengikuti kebaktian sekolah minggu. Dalam minggu Advent yang keberapa? Kedua, Kak Yunita benar. Mudah-mudahan ada anak sekolah minggu yang benar juga ya, minggu Advent yang kedua. Minggu apa itu Advent, Kak? Apa Kak? Apa, Kak? Menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Iya, Kak Mega belajar lagi ya. Yang nggak bisa jawab ingat lagi bahwa minggu Advent itu adalah masa penantian kelahiran Yesus ke dunia. Ya, sekolah minggu dimulai tuh nggak lengkap kalau kita semangat. Semangat itu biasanya dimulainya pakai apa tuh, Kak Mega? Pakai gerakan. Pakai gerakan. Contohnya apa nih yang paling bikin kita semangat nih? Yel-yel. Yel, oke kita yel dulu ya. Anak sekolah minggu, Siap. anak-anak Tuhan, Berakan, bertumbuh, berbuah. Yes. Oke, masih berdiri, kita mau menyatakan kasih Tuhan. Kak Yunita, Tuhan kasihi Kak Yunita enggak? Kasihi dong Kak. Kak Mega? Oh iya jelas. Kak Mai juga merasa kasih Tuhan tuh luar biasa banget. Kasih Tuhan tuh nggak jelek. Kasih Tuhan tuh selalu bikin hati Kak Mai tuh seneng. Kayak itu loh, apa namanya tuh pelangi. Kayak apa tuh? Bunga di padang. Kayak apa tuh? Yang Bintang, pelangi? bintang. Bintang. Kita mau nyanyi kasih Yesus indah oh indah. Ayo Bang Andi kita nyanyi. Semuanya berdiri ya, berdiri. Jangan ada yang duduk, ayo berdiri. Semangat ya nyanyinya ya. Nyatakan kasih Tuhan lewat pujian. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi yuk, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Bilang lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Dari bintang. Lebih indah dari bintang di langit. dari bunga. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke, yang sudah merasakan kasih Tuhan, anak sekolah minggu, Siap. anak-anak Tuhan, Berakan, bertumbuh, berbuah. Yes. Kayaknya kalau memuji Tuhan itu meskipun ngos-ngosan tuh semangat ya Kak ya, semangat banget. Nah kita udah seger, udah sukacita, kita mau masuk dalam ibadah kita. Adik-adik masuk ibadah itu harus nyiapin hati, ya Kak ya. Betul banget. Harus sungguh-sungguh Kak. Betul Kak. Meskipun kita kebaktiannya di rumah Kak, meskipun mungkin ada yang duduk di bangku ya, ada yang berdiri, ada yang duduk di lantai, tapi nggak boleh kita mengurangi rasa hormat memasuki ibadah ya Kak. Iya, jadi kalau kita masuk ibadah harus menunjukkan sikap yang Sopan juga Kak. Yang yang benar. hormat kepada Tuhan. Oke adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita mau masuki ibadah kita mau menyanyi lagu dari buku ND nomor 40.
Lasbe Rohamuna. Yuk Bang Andi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik, dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari titah pertama dan maksudnya. Inang akan bacakan untuk kita ya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kak Mega, Apa Kak? Kak Mega berapa lama dalam satu hari kasih waktu buat Tuhan? Jujur apa enggak nih Kak? Ya, jujur ayam lah Kak, salah ya. Jujur beneran Kak, beneran. Kalau fullnya enggak full. Ya sejam lah Kak. Oh sejam ya. Kalau Kak Yunita kasih waktu buat Tuhan tuh satu hari berapa Kak? Jamnya atau berapa kali, Kak? Boleh berapa jam, boleh berapa kali, boleh. Terserah. Aku hitung ya, Kak. Boleh. Pagi sama malam, Kak. Oh pagi berarti kurang lebih 2 kali ya Kak. Tapi Ya. siang-siang juga, Kak, kalau mau Siang-siang. makan. Oh ya. Makan harus berdoa juga. Ya adik-adik, kadang-kadang kita tuh suka lupa ya. Kalau ternyata nggak memberi waktu sama Tuhan, itu adalah perbuatan yang membuat Tuhan itu sedih. Kalau perbuatan kita membuat Tuhan sedih, artinya itu apa? Berdosa. Ya adik-adik, kita mau ingat lagi nih. Berapa lama dalam sehari kamu kasih waktu buat Tuhan? Kalau cuma semenit, dosa. Tuhan kasih nafas dari bangun pagi sampai tidur malam. Lagi tidur juga bernafas. Jadi kalau kita nggak bersyukur sama Tuhan, berarti kita berbuat dosa. Ya, kita akan menyanyikan satu lagu yang menyatakan bahwa kita mau selalu hidup sama Tuhan. Punya waktu khusus buat Tuhan. Lagunya judulnya Hanya Dekat Allahku. Lewat lagu ini kita mau mengakui bahwa mulai sekarang kita nggak mau membuat Tuhan sedih. Mau kasih lebih banyak waktu buat Tuhan. Ya, kita mau nyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh.
Adik-adik, marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, dengarkanlah firman Tuhan. Epistel untuk minggu ini diambil dari Yesaya 9 ayat 6. Inang akan bacakan untuk kita. Adik-adik boleh mengikutinya di dalam hati. Yesaya 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita tuh harus semuanya punya iman yang sama. Gak boleh beda-beda. Gak boleh yang satu bilangnya A, yang satu bilang B, yang satu bilang C, semuanya harus sama. Biasanya itu kita disamainnya namanya pakai apa, Kak? Kristus ya, Kak? Biasanya suka kita sebutin sama-sama tuh apa tuh, Kak? Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, Kak Yunita. Kakak yang salah kok aku. Iya. Ya, kalau anak-anak sekolah minggu AKBP SMR hebat semuanya ya. Rata-rata semua dari kecil sampai besar mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mudah-mudahan nanti lambat laun semuanya mau mengucapkannya juga dengan baik. Ya, namun sebelumnya mari kita siapkan hati sebelum kita mau menyampaikan pengakuan iman kita, menyanyi lagu Kusongsong bagaimana? Semangat ya bilang kusongsongnya, kan kita mau mengaku iman. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ya, adik-adik, hari ini seperti minggu lalu sama istimewanya. Hari ini bahkan semakin istimewa lagi karena kita sudah di bulan
Desember. Kok sedih banget ya? Ulang ya. Kita ada di bulan Desember. Kalau bulan kelahiran sama bulan Desember itu yang paling menyenangkan ya. Karena lahirnya, kita merayakan lahirnya Tuhan Yesus. Mulai minggu ini sampai tanggal 24 deh, 24 Natalan ya. Kita selalu akan ada penampilan-penampilan dari adik-adik. Kakak-kakak juga ada nanti. Tapi surprise ya, kita belum bisa kasih tahu ya Kak ya. Jangan kasih tau Kak. Iya, kelewatan tadi. Kita akan melihat penampilan dari teman-teman kita, kakak-kakak kita nih yang sudah berlatih cukup lama. Mereka mempersiapkan satu lagu. Lagu judulnya Look at the World. Lagu tentang rasa syukur akan dunia. Lalu dilanjutkan lagi dengan penampilan adik-adik kita ya Kak ya. Betul Kak. Dari Kak Saki Adik-adiknya ya Kak? ini nih, adik-adiknya Kak Mega sama Kak Grace ya. Karina. Oh Karina. Iya Karina Kak Grace. Oh iya. Dari kelas Batita 2 dan Balita Balita Kecil. Kakak boleh nanya nggak? Oh, ya, boleh. PSA-nya latihannya gimana Kak selama Oh ini? iya, saya ceritain ya. Jadi PSA-nya ini luar biasa nih. Kakak, soalnya kakak Kan kita nggak boleh keluar Kak. kakak komisi PSA ya, salah. Sombong banget ya dosa. Ampun Tuhan. Jadi kakak-kakak PSA ini mereka latihannya tuh virtual adik-adik. Wow. Jadi satu-satu mesti dites. Kalau latihan di gereja nggak pernah satu-satu dites ya. Giliran virtual malah satu-satu mesti nyanyi. Jadi mereka tiap seminggu sekali latihan virtual gitu. Jadi bagi-bagi per grup. Dilatih sama Bang Andi, sama Kak Renova juga. Jadi mereka terus saja berlatih. Dari yang nggak bisa sampai jadi nggak bisa. Hah? Salah ya? Begitu sih Kak? Sampai bisa dong Kak. Dari nggak bisa ya jadi Terbalik bisa. Kak, terbalik. Ya. Yang penting bukan indahnya suaranya, yang penting ada ini ya, ada kemauan. Susah dong Kak. Iya, mau memberi yang terbaik buat Latihannya susah dong Kak. Tuhan. Lumayan. Hebat ya. Tapi itu semua buat Tuhan ya. Lalu nanti dilanjutkan liturgi pertama penciptaan ya Kak ya. Betul Kak. Oke, kita mau lihat sama-sama penampilan di masa Natal, sekolah minggu, HKBP Semper, vokal paduan suara anak, dan juga liturgi pertama penciptaan. Look at the world.
spring. Think of the warmth of summer. We know our world before the winter's gone. Everything grows, everything has a season. Lilies gather to the Father's wall. Praise to the Lord of creation. He was faithful and everlasting. All the creation and every blessing. All these come of you. Every good gift, all that we live and cherish, come from the Lord into the love His God. We are His heirs, stewards of all His bounty. He is near and is the hands above. Praise to the Lord of creation. He has faithful and everlasting. All the creation and every blessing. All these come of Thee. All these come of adanya cakrawala, Tuhan menciptakanku. Cakrawala itu adalah sampai saat ini. Aku adalah alam. Allah menciptakan aku. Lihatlah betapa indahnya aku. Aku adalah daratan. Tuhan menciptakanku. Aku tempat berteduh. Kalau matamu lihatlah keindahannya. Gunung terbang di atas bumi. Terpujilah Allah. Marilah kita mengucap syukur atas ciptaan Allah dan memeliharanya. Aku adalah matahari. Aku menari bumi di siang hari. Terima kasih. Terpuji ya Allah, marilah kita mengucap syukur atas ciptaan Allah dan memiharanya. Amin. Adalah ikan kecil yang manis yang diciptakan Allah di laut yang indah. Aku membelikan indahan di laut. Amin. Ku diciptakan Allah untuk berikan sehat. Lihatkan ayat. Aku diciptakan Allah. Pujilah Allah, marilah kita mengucap syukur. Pujilah Allah, Allah, marilah yang kencang kita mengucap syukur, mengucap aku dan kita semua adalah manusia. Kita semua ciptaan ayah. Satu ayat satu. Bang nih. Dia ulangin. Tadi ada saya.
ada warna kita kanangi dalam berita kopi kita ayah Roala melayang-layang. Melayang-layang di atas permukaan air. Telah melihat bahwa terang itu baik. Amin. Di Allah. Hah? Allah menamai cakrawala itu langit. Amin. Lalu menamai itu dan Kumpulan air itu abuana itu dinamainya namanya laut. laut. Amin. Amin. Melihat bahwa namanya itu baik. Segala Jenis tumbuh-tumbuhan buah yang dan biji. amin. Dan segala jenis pohon-pohonan yang berbuah dan berbiji. Amin. Lihat bahwa semua itu baik. Allah menjadikan benda penerang yang besar itu. Ini lebih isang untuk menguasai siang. Amin. Dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Amin. Amin. Allah melalui semua itu dilakukan untuk bumi. Amin. Dan itu yang mau malam dan udun dan pisahkan yang ayam babat semua itu Kejadian 1 ayat 19. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itu dari keempat. Amin. Firmanlah Allah, hendaklah di dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Keren gak kak? Bagus banget. Itu. Aduh, Anak-anak ya, meskipun bacanya Luar biasa, putus-putus Kak. ya kak ya. Ada yang sambil nanya ya. Ada yang sambil nanya sama ininya, sama orang tuanya. Tapi nggak apa-apa. Pokoknya yang penting mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan. Itu yang paling penting. Sekarang kita udah mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, kita harus diisi juga firman Tuhan supaya kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau mengantarkannya dengan
mau menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Sekali lagi adik-adik, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan karunia Tuhan kepada kami. Kami boleh beribadah bersama-sama anak-anak-Mu sekolah minggu dari rumah mereka masing-masing. Dan biarlah Tuhan yang mengawali ibadah kami sampai pada akhirnya nanti, dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan berbuah dan bertumbuh dalam kehidupan kami, terlebih buat anak-anak sekolah minggu HKBP Semper. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Salam sehat, salam bertemu kembali. Selamat beribadah dari rumah kita masing-masing. Mari kita adik-adik semuanya membuka Alkitab kita, yaitu dari Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Mari kita sama-sama membaca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan,
kamu akan menerimanya. Demikian adik-adik firman Tuhan buat kita pada hari Minggu ini, di mana Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Kenapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ini adik-adik? Ya karena pohon aranya tidak berbuah, tidak bertumbuh dengan baik, tidak berkembang dengan baik. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengutuknya, dan pohon ara tersebut daun-daunnya menjadi kering, dan bahkan akhirnya pohon ara tersebut akan mati. Gitu juga adik-adik, bagi kita seperti adik-adik umpamanya kalau di rumah atau di sekolah atau di tempat bermain, kalau adik-adik tidak baik, kalau adik-adik nakal, maka adik-adik akan dibenci, akan dijauhi oleh orang lain. Bahkan orang lain akan menjauh dari kita, dari adik-adik semuanya. Nah, yang lebih parahnya lagi, ya kita tidak mempunyai satu orang pun teman atau sahabat. Kalau kita tidak baik, hidup kita akan dijauhi oleh orang lain, apalagi bagi Tuhan. Ya Tuhan sangat benci dengan orang-orang yang tidak baik perilakunya, yang perilakunya selalu berbuat yang tidak baik, melakukan kejahatan, mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Tuhan tidak senang dengan orang yang demikian. Ya kepada adik-adik yang demikian atau orang-orang yang demikian bisa saja hidupnya menjadi gersang, ya tidak bersinar, tidak bercahaya. Nah seandainya ini pohon ara adik-adik berbuah lebat, bertumbuh dengan subur, berkembang, ya mungkin Tuhan tidak akan mengutuk pohon ara ini. Tapi karena pohon ara ini tidak membuahkan hasil, ya maka Tuhan mengutuknya. Yang akhirnya pohon ara tersebut mati. Ya jadi hati-hati juga kita adik-adik sebagai orang-orang ya yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu. Ya firman Tuhan itu diberikan oleh guru-guru sekolah minggu, diberikan oleh amang pendeta itu sebagai buat adik-adik, agar adik-adik melalui firman Tuhan itu bisa bertumbuh menjadi orang yang baik. Jadi kalau ibarat kepada tanaman, pupuk itu, firman Tuhan itu adalah pupuk. Ya, kalau tanaman umpamanya kita buat pupuk, maka tanaman tersebut akan subur. Nah umpamanya kalau ada kucing kita di rumah, kita kasih makan, maka dia akan bertumbuh sehat. Begitu juga dengan kita, adik-adik semuanya. Ya firman Tuhan itu menjadi perangsang, menjadi pupuk, menjadi jalan buat adik-adik semuanya untuk bisa hidup menjadi orang yang baik. Adik-adik bisa menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam firman Tuhan, menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Nah kalau adik-adik hidup di dalam firman Tuhan, maka Tuhan juga akan semakin memberkati adik-adik semuanya. Teman-teman kita juga menjadi banyak, orang-orang yang mengasihi kita juga semakin banyak, orang-orang yang berbuat baik juga kepada kita semakin banyak. Tapi kalau kita tidak menghidupi firman Tuhan, tidak hidup menjadi orang yang baik, ya kita akan dibenci oleh orang lain. Nah seperti di rumah,
ya antara si abang dan si adik. Kalau si adik lebih bandal atau lebih jahat dari si abang, maka si abang yang akan dikasihi oleh bapak mama, yang disayangi oleh bapak mama. Nah kalau si adik lebih baik, si abang jahat, ya si adik yang dikasihi mama, yang diberkati mama, yang disenangi mama. Begitu juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita orang-orang Kristen, adik-adik semuanya yang sudah percaya, yang dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya harus bisa bertumbuh menjadi orang yang baik. Ketika kita menjadi orang yang baik, hidup di dalam firman Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan, dan yakin dan percaya ketika kita meminta apa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Karena kita percaya kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Nah, sekarang adik-adik kita sudah masuk kepada Minggu Advent. Minggu Advent, minggu penantian. Penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Penantian akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita menantikan Tuhan Yesus Kristus. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita mau menantikan menerima Yesus Kristus, ya kita harus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kita harus bertumbuh menjadi anak-anak yang baik. Kita harus bertumbuh menjadi anak-anak yang rajin berdoa, yang rajin belajar, yang rajin membaca Alkitab, yang selalu berbuat yang baik bagi orang tua, bagi keluarga, bagi abangnya, kakaknya, bagi sesama, bagi orang lain. Nah, walaupun pada saat ini adik-adik semuanya belum bisa datang ke gereja untuk beribadah, tetapi dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Apalagi karena sesuatu penyebab yang sedang terjadi di tengah-tengah lingkungan kita. Nah, kita perlu menjaga protokol kesehatan, adik-adik perlu menjaga. Makanya gereja hingga saat ini belum menyetujui, belum memberikan waktu kepada adik-adik sekolah minggu untuk datang ke gereja sekolah minggu, ya. Karena apa? Karena demi menjaga adik-adik semuanya supaya jangan ya terkena pandemi Covid Corona yang sedang terjadi. Tapi yakinlah dan percayalah, kalaupun adik-adik semuanya minggu Advent ini beribadah di rumah kalian masing-masing, Tuhan tetap bersama-sama dengan kalian. Tuhan tetap berada dimanapun kita beribadah, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melayani dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berdiri, Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu adik-adik semuanya, ya tetap berdoa, tetap bertumbuh dalam firman Tuhan, supaya hidup kita segar, supaya kita bisa bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, berbuah dengan baik, dan Tuhan mengasihi kita apabila kita hidup selalu bersama-sama dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah kami, anak-anak-Mu, bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu bisa menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah anak-anak-Mu sekolah minggu Tuhan bisa menjadi contoh teladan di tengah-tengah pergaulan mereka. Jangan biarkan mereka hidup gersang. Jangan biarkan mereka hidup dalam kenakalan, kejahatan.
kebandalan, tetapi berkati anak-anak kami, para sekolah minggu, untuk selalu hidup menjadi anak yang baik, anak yang selalu taat kepada orang tua, anak yang selalu berdoa kepada Tuhan, anak yang selalu rajin membaca Alkitab, dan biarlah anak-anakmu bertumbuh menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh para orang tuanya. Pada saat ini apabila ada anak-anak sekolah minggu kami Tuhan di HKBP Semper ini yang dalam keadaan sakit penyakit, angkat penyakit mereka Tuhan. Sembuhkan penyakit mereka. Berkati segala tangan-tangan para dokter, para medis, obat dan makanan, agar itu menjadi kesembuhan bagi anak-anakmu sekolah minggu. Berkati juga mereka dalam pembelajaran mereka, sekalipun harus daring dari rumah mereka masing-masing. Biarkan anak-anakmu Engkau berikan kepintaran, Engkau berikan kerajinan, Engkau berikan kesabaran untuk selalu setia mengikuti daring dari rumah mereka masing-masing Tuhan. Berikan hikmat dan bijaksana kepada anak-anakmu, agar mereka boleh menjadi anak-anak kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Kami juga mau berdoa buat semua orang tua, dimanapun mereka pada saat ini berada. Berkati juga para orang tua Tuhan, dalam segala pekerjaan mereka, dalam segala aktivitas mereka, dalam segala usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan. Biarkan Tuhan memberkati, agar para orang tua bisa mencukupi segala kebutuhan anak-anaknya, terlebih dalam situasi kondisi pada saat ini. Minggu kami sudah masuk kepada minggu Advent. Biarkan Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk menantikan hari kedatangan Tuhan dalam hidup kami, agar Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah dunia ini boleh kami pakai untuk bersama-sama melakukan aktivitas pekerjaan kami dimanapun kami berada. Berkati para guru sekolah minggu, tim multimedia, tim musik yang sudah berupaya melakukan pelayanan terbaik melalui ibadah online kepada anak-anakmu sekolah minggu, khususnya di HKBP Semper ini. Terima kasih Tuhan. Ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan kita sudah dengerin khotbahnya Amang Pendeta. Kita harus mau bertumbuh ya adik-adik ya. Jangan seperti pohon ara, udah ada di antara kebun anggur, tanahnya udah gembur, udah bagus, bukannya bertumbuh berbuah malah cuman berdaun-daun aja goyang-goyang. Waduh, enggak banget ya. Kita harus berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Yuk, sebagai respon kita karena kita punya rasa syukur, karena kita sudah diberikan banyak sekali berkat dari Tuhan, kita mau memberikan persembahan kita. Ya karena sekarang kita di rumah ya adik-adik ya, ada banyak cara kita boleh menyampaikan persembahan. Kita harus memberikan persembahan loh adik-adik, itu rasa syukur, berapapun jumlahnya. Jangan khawatir dengan nilainya, yang penting itu menunjukkan rasa syukur kita. Caranya, satu, boleh dikirim ya, dikirim di nomor rekening yang ada di bawah ini kalau ada, atau yang ada di YouTube ini ya, pasti ada, abang kakak udah taruh. Lalu boleh juga yang sudah datang ke gereja, papa mama diantar langsung ke kantong persembahan. Boleh juga kalau nggak sempet dititipin ke Amang Sintua Lunggu, Amang Inang Sintua Lunggu. Ya banyak cara, yang penting adik-adik selalu harus memberikan persembahannya buat Tuhan ya. Yuk kita mau mengantarkan persembahan kita
dengan menyanyikan lagu Janji yang Manis. Semua berdiri ya, berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat selalu. Tetap berdoa kepada Tuhan. Semoga adik-adik sekolah minggu boleh hadir bergereja secepatnya di
di gereja kita HKBP Semper. Salam adik-adik,